Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Hardi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya hasil analisis terhadap kelompok 7. Karena saya dari kelompok 6, jadi bertugas menganalisis proposal dari kelompok 7. Oke, kita masuk ke presentasinya. Tugas mata kuliah aplikasi berbasis Rapid, dosen pengampu Pak Sohendi. Next, poin A itu di sini saya harus menjelaskan tahapan awal sampai akhir, apakah sudah sesuai dengan karakteristik model RAT atau belum. Nah, di sini makalah proposal kelompok 7 tuh masih terdapat kesalahan di bab 3-nya. Bisa terlihat di sini bab 3 hasil dan pembahasan 3.1 laporan manajer project, dan subbabnya itu hanya 2 saja. Harusnya jika sesuai dengan karakteristik model RAT itu terdapat banyak subbabnya. Bisa dilihat dengan contoh dari kelompok saya, itu di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Yang pertama itu di hasil pembahasan ada fase requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Nah, di sini dalam fase ini tuh tahap awal dari RAT yaitu pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut berdasarkan dengan pembuatan aplikasi berbasis web untuk toko susu Barokah, yaitu contoh dari proposal saya. Yang kedua, di dalam fase ini terdapat pembagian tugas pengerjaan proyek, yaitu isinya jadi di sini masing-masing tim tuh mempunyai tugas yang berbeda-beda, seperti manajer proyek itu untuk mengatur dan mengawasi jalannya proyek, analisis itu untuk menganalisa sistem yang sedang berjalan dan sistem yang dibutuhkan, dan desain itu untuk merancang aplikasi berbasis web toko susu Barokah sesuai hasil analisisnya, dan yang terakhir itu ada programming yang untuk membuat program aplikasi sesuai dengan desain yang telah dibuat. Nah, selanjutnya di dalam fase ini ada observasi atau wawancara, yang di dalamnya terdapat hasil wawancara analisis dengan narasumber, tim dan narasumber lebih tepatnya. Selanjutnya itu ada spesifikasi dan analisis, yaitu berisi tentang tujuan dibuatnya perangkat lunak ini, yaitu untuk apa, bla bla bla, dan kebutuhan penggunanya untuk apa, terus kebutuhan sistemnya, terus ada kebutuhan fungsional dan non fungsional dalam sini. Selanjutnya ada rancangan penjadwalan dan biaya pengerjaan proyek. 3.14 ini yang terakhir di dalam fase requirement planning, yaitu jadwalan dan rancangan pengerjaan proyek ini dibuat pada aplikasi Microsoft Project dan Excel, karena project schedule dan estimasi biaya dibuat berdasarkan hasil wawancara. Proses pengerjaan proyek selama 2 bulan, penjadwalan dan rancangan anggaran pengerjaannya itu dengan Microsoft Project. Nah, yang tahap 1 pun seperti itu di dalam 3.1 dari contoh kelompok saya, lengkap gitu isinya. Kita balik lagi di sini 3.2-nya kelompok 7 langsung laporan analisa, sedangkan harusnya fase RAT design workshop terlebih dahulu. Yang dimana pada fase ini saya dengan tim membuat desain UML
dengan menggunakan tools StarWML dan membuat desain mockup dengan Balsamiq Mockup. Nah, di sini pada kelompok 7 tidak seperti itu. Mereka langsung membuat laporan analisanya. Harusnya kan seperti ini. Buat desainnya terlebih dahulu. Terus di dalam fase RAD Design Workshop itu ada prototype awal, yang dimana itu terdapat desain-desain dari UML seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan state chart diagram. Dan yang kedua itu mockup-nya. Ada tampilan mockup, tampilan awal, tampilan menu, seperti itu kira-kira tampilannya di dalam fase RAD design ini. Nah, setelah itu yang ketiga 3.3 ada di sini mereka langsung membuat laporan desainer pembuatan mockup dan WML. Nah, harusnya itu saya ambil contoh dari kelompok saya itu masuk ke dalam fase construction atau konstruksi. Nah, di mana fase ini untuk mengkonstruksikan hasil dari desain. Kami membuat aplikasinya menggunakan wix.com. Itu spesifikasi yang dibuat oleh programmer. Nah, di sini terus di dalam fase ini ada spesifikasi kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu seperti apa? Seperti kayak sistem operasi Windows-nya dan websitenya. Untuk membuat website tersebut menggunakan website apa, dan hardware dari komputernya tersebut, prosesornya apa, RAM-nya berapa, dan harddisknya berapa, seperti itu. Terus yang 3.3.3 itu ada pengulangan user design. Nah, di sini desain akan mengulang fase ini akan menjelaskan tentang proses refine, yaitu penghalusan sistem yang intens antara tim pengembang dengan user yang diwakili oleh analis. Hasil mockup dibawa dan dikonfirmasi ke pihak user. Dari hasil pertemuan tersebut didapat bahwa pihak user menginginkan tampilan halaman utama yang mudah dipahami. Selanjutnya, analisis menyampaikan keinginan user untuk perubahan halaman utama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu di sini kita akan mempermudah tampilan mockup kita agar mudah dipahami oleh user. Jadi seperti itu dalam proses pengulangan user design. Jika ada desain-desain yang masih terdapat kesalahan atau membingungkan user, maka disinilah kita akan memperbaiki desain-desainnya. Terus selanjutnya ada hasil final mockup. Di sini juga mockupnya akan diperbaiki sama seperti sebelumnya di dalam proses pengulangan user design. Selanjutnya itu di poin 3.3.5 ada testing. Testing itu hasil pengujian modul dalam website, yang dimana isinya terdapat modul login, modul update informasi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini di dalam kelompok 7 poin 3.4-nya itu langsung laporan programmer. Nah, seharusnya di poin 3.4 ini harusnya itu ada proses iteratif RAD, yaitu ada user, analis, designer, dan programmer. Nah, pada proses iteratif dalam project saya mengambil contoh dari project saya. Bagian ini tuh merupakan bagian untuk pemilik toko memberikan masukan terhadap program yang dibuat. Setelah itu pemilik toko meminta untuk pembukaan awal program langsung menampilkan ke bagian menu utama, sehingga user membuka program ini akan langsung mengetahui produk yang dijual oleh toko. Lalu analis menyampaikan ke desain
Untuk selanjutnya dibuatkan programnya. Setelah proses pembuatan program dengan keinginan pemilik toko, maka program langsung disampaikan ke pemilik toko tersebut dan pemilik toko sudah menyetujuinya. Seperti itu kira-kira di poin 3.4. Nah, kita balik lagi di sini, dia proposal kelompok 7 berhenti sampai poin 3.4. Seharusnya masih ada lagi poin 3.5, yaitu saya ambil contoh dari kelompok saya, yaitu fase cutover atau implementasi. Nah, untuk proses instalasi hanya dibutuhkan browser dan koneksi internet. Saya ambil contoh ini dari kelompok saya. Jadi di dalam fase ini itu cara instalasi aplikasi kita seperti apa gitu caranya. Nah, mereka ini tidak menampilkannya, harusnya itu ditampilkan. Nah, terus selanjutnya ada di dalam fase implementasi ini ada training cara penggunaan aplikasi. Jadi untuk latihan user agar agar mudah menggunakan aplikasi kita. Jadi tidak kebingungan untuk menggunakan aplikasinya. Jadi kita ada fase training dulu. Nah, terus yang terakhir ada di poin 3.5.3 ada maintenance. Nah, tahap maintenance di aplikasi yang telah kami buat tidak begitu terlalu banyak membutuhkan perawatan. Perawatan hanya dilakukan dengan membayar akun Wix secara berkala serta domain yang dibayar setiap bulan. Seperti itu contohnya kira-kira yang saya ambil dari kelompok saya. Nah, selanjutnya ada kesalahannya lagi di dalam bab 3 ini. Nah, ini dapat terlihat bagian bab 3 ini di daftar isinya kan seperti ini, dan di makalahnya pun berbeda poin-poinnya. Di daftar isinya 3.1, ini 2.1, dan isinya pun berbeda. Di sini merupakan kesalahan dari proposal kelompok 7. Harusnya disesuaikan dengan poin-poin daftar isinya, dan ininya juga harus disesuaikan. Perbaikannya pun seperti ini, harus diperbaiki sesuai dengan daftar isinya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menemukan kesalahannya lagi, yaitu laporan desain di poin 2.2.1, yaitu laporan desainer pembuatan UML dan mockup oleh desainer. UML Unified Modeling Language dibuat menggunakan tools Balsamiq Mockup. Nah, di sini pun langsung saya menentukan ini salah karena di kelompok saya itu sebagai desainer. Nah, untuk membuat UML itu tidak menggunakan Balsamiq Mockup. Kalau aplikasi Balsamiq Mockup itu untuk membuat mockup, bukan untuk membuat UML. Nah, saya di kelompok 6 sebagai desainer membuat UML itu memakai software Star UML. Nah, kalau tools Balsamiq Mockup yaitu untuk membuat mockup, bukan buat UML. Nah, disinilah saya kasih contoh. Ini contoh kelas diagram yang saya buat dengan Star UML. Nah, kelas diagram itu seperti ini. Yang ini namanya nama kelas. Ada nama kelasnya itu admin. Terus di sini ada atribut, dan di sini yang bawah itu ada operasi. Bagian-bagiannya kelas diagram itu seperti itu. Nah, selanjutnya nih yang di bawah sini tuh mockup. Ini baru menggunakan tools Balsamiq Mockup. Hasilnya pun seperti ini. Saya kasih contoh dari kelompok saya. Nah, yang kedua kita masuk ke poin B. Di sini saya akan menyebutkan keuntungan-keuntungannya yang didapat oleh user saat tim pengembang menggunakan teknik RAD ini. Nah, di sini saya menemukan dua keuntungan, yaitu yang pertama, user tidak perlu khawatir menunggu lama karena metode RAD ini bisa dilakukan dengan waktu singkat, yaitu sekitar 30-90 hari. Jadi tidak perlu khawatir karena ini tuh cepat dibuatnya, sangat cepat. Dalam hari
dalam sekitar 30-90 hari itu sudah termasuk cepat. Dan yang kedua itu, user tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena pengeluaran biaya menjadi rendah karena waktu pengembangan yang singkat. Karena waktunya singkat, jadi tidak perlu biaya yang sangat besar. Alhamdulillah jadinya biayanya hanya sedikit saja keluarnya. Kira-kira itu saja keuntungannya. Setelah itu, masuk ke poin yang C. Di sini, di dalam kelompok 7 proposalnya, saya tidak menemukan adanya iteratif. Karena bisa dilihat dari daftar isinya lagi, dia tidak menjelaskan iteratif. Di dalamnya pun sudah saya lihat tidak ada iteratifnya. Maka saya ambil kesimpulan, saya akan menjelaskan iteratifnya terlebih dahulu, yaitu iteratif merupakan perulangan yang melakukan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi di mana perulangan tersebut akan berhenti jika batasan syarat sudah tidak terpenuhi. Nah, menurut saya mereka tidak melakukan proses ini karena tidak dibuat di proposal mereka, tidak dicantumkan seperti yang tadi saya bilang, dan masih terdapat banyak kekurangan dalam proposal mereka seperti tadi dalam daftar isi terdapat poin-poin dan poin-poin yang salah, tidak sesuai diisi makalahnya dengan daftar isinya. Nah, yang kedua itu menurut saya untuk proses iteratif ini diulang sampai tahap ke N, yaitu yang dimana perulangan tersebut akan berhenti jika batasan syarat sudah tidak terpenuhi. Jadi jika tahapnya, saya ambil contoh jika tahapnya jika sampai tahap 3 sudah selesai, ya maka ya udah itu sudah terpenuhi, udah tidak terpenuhi berarti udah selesai. Jika berhenti di tahap 3 intinya udah selesai. Nah, selanjutnya saya masuk ke poin D. Di sini saya akan menjelaskan schedule project-nya. Di sini ada sebelah kiri saya ambil contoh dari schedule project dari kelompok saya, dan di sini ada schedule project dari kelompok 7. Nah, kalau saya sarankan di sini untuk membuat schedule project lebih baik menggunakan Microsoft Project, karena di Microsoft Project itu jelas bisa menentukan harinya, bisa menentukan tanggalnya, bulannya, tahunnya. Jadi agar datanya itu detail, sedetail-detailnya. Karena kalau dengan tabel seperti ini kita tidak tahu hari-harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Nah, saya sarankan lebih baik menggunakan Microsoft Project di sini. Jadi itu keuntungannya juga bisa tahu selesainya kapan. Jadi dia otomatis di sini. Saya kira itu aja tambahan dari saya untuk schedule project-nya. Lanjut ke contoh proses iteratif dari kelompok saya. Nah, di sini kan karena tadi di kelompok 7 tidak ada iteratifnya, maka sini saya akan memberi contoh dari kelompok saya. Nah, pada proses iteratif dalam proyek kelompok saya, bagian iteratif ini merupakan bagian untuk pemilik toko memberikan masukan terhadap program yang dibuat. Setelah itu pemilik toko meminta untuk pembukaan awal program langsung menampilkan ke bagian menu utamanya, sehingga user yang membuka program ini akan langsung mengetahui produk yang dijual oleh toko tersebut. Nah, terus yang kedua, lalu analisis menyampaikan ke desain untuk selanjutnya dibuatkan programnya. Setelah proses pembuatan program dengan keinginan pemilik toko, maka program langsung disampaikan ke pemilik toko tersebut dan pemilik toko sudah menyetujuinya. Lanjut. Nah, di sini terdapat modul, yaitu increment-nya. Nah, di sini tuh saya harap kelompok 7 bisa menampilkan modul-modulnya. Saya kasih contoh modulnya tuh seperti ini.
Jika bingung terhadap modul yang saya sarankan untuk kelompok 7, nah di sini saya akan mengasih contoh modul yang terdapat di kelompok saya, yaitu di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Yang pertama itu ada modul login, tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka hasilnya pun berhasil. Terus yang kedua ada modul update informasi. Nah, di sini isinya informasi sekitar toko susu Barokah. Informasinya yang detail di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka berhasil. Hasilnya pun berhasil. Selanjutnya ketiga itu ada modul kelola data susu. Nah, di sini tuh untuk mengelola data-datanya, untuk menambah stok susunya, memberi harganya, dan mengasih deskripsinya. Jika stok susu ada yang sudah habis, kita pun mengeditnya di sini. Nah, terus yang keempat ada modul lihat produk. Nah, untuk user pengguna aplikasi di web saya, jadi di web yang kelompok saya buat itu hanya untuk menampilkan produknya saja. Jadi bisa tahu harganya berapa, produknya tuh ini loh, harganya berapa, seperti itu. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka berhasil. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.